Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Islamiyah dengan nomor induk mahasiswa 19302079, kelas pendidikan Geologi 3 tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan melakukan video praktikum ikan emas Cyprus Scarpio untuk memenuhi mata kuliah struktur hewan. Ikut video penjelasan praktikumnya. Ini saya akan memperkenalkan alat untuk membedah ikan. Pertama yaitu adalah pisau bedah. Kedua, pinset. Ketiga, gunting. Keempat, pisau dapur. Selanjutnya, tentu saja ikan emas yang berukuran sedang, yang masih hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan morfologi dari ikan Cyprus Scarpio ini atau ikan emas. Pertama, ikan terbagi menjadi 3 bagian utama di tubuhnya. Pertama yaitu caput atau bagian kepala. Kedua adalah trunkus atau bagian badan. Ketiga adalah ekor atau kaudal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kepala atau caput ikan emas. Pertama, dapat dilihat bahwa ikan memiliki rongga mulut yang memiliki gigi atau tulang-tulang gigi. Ini disebut rima oris. Kemudian di bagian antara mulut dan hidung terdapat cekungan yang disebut dengan apofia nasalis. Selanjutnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagian tutup yang menutupi insang dari ikan ini. Ini adalah insangnya, dan ini adalah tutup insang yang disebut dengan aparatus opercularis. Aparatus opercularis ini memiliki 4 bagiannya. Pertama yaitu di bagian sini dapat dilihat tutup insang yang lebih besar disebut dengan operculare. Lalu di bagian sini ini kita dapat lihat garisnya. Ini adalah disebut dengan suboperculare. Lalu selanjutnya yaitu di bagian sini ini kita bisa menyebutnya dengan preoperculare. Lalu selanjutnya di bagian bawah sini ini disebut dengan interculare. Tutup insang atau aparatus operculare ini memiliki selaput yang disebut dengan selaput tutup insang atau membrana branchiostegalis. Lalu di bagian bawahnya di sini tulang-tulang rawan ini merupakan disebut dengan
radii branchiostegi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata dari ikan Cyprinus carpiu ini atau organium visusnya. Dapat dilihat ini adalah mata dari ikan mas. Di bagian hitam ini disebut dengan kornea. Lalu bagian putih ini disebut sklera dan pupil yang ada di dalam kornea. Lalu mata ikan emas ini terselubungi oleh selaput yang disebut dengan membran niktitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian trunkus atau badan dari ikan. Pertama di sini dapat kita lihat garis tengah atau lateral atau bisa disebut dengan gurat sisi. Ini dinamakan linea lateralis. Lalu tentu saja sisik dari ikan atau squama. Lalu bagian-bagian siripnya. Pertama, ini adalah bagian sirip punggung yang disebut dengan pinna dorsalis. Lalu sirip ekor atau pinna caudalis. Lalu di bawah sini disebut dengan sirip anal atau pinna analis. Lalu di bawah ikan dapat kita lihat dua lubang. Pertama yaitu anus, lalu lubang kelamin atau porus urogenitalisnya. Selanjutnya masih di bagian bawah dapat kita lihat ini disebut dengan sirip perut atau pinna ventralis. Lalu sirip dada ini disebut dengan pinna pectoralis. Untuk mengetahui sirip-sirip ini memiliki dua pasang di baliknya. Baiklah, saya akan mulai membedah bagian badan atau trunkus dari ikan Cyprinus carpiu ini. Pertama, kita akan membedahnya dari bagian anusnya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang organ dalam dari Cyprinus carpiu atau ikan emas ini. Pertama, setelah melakukan pembedahan di bagian perut atau trunkusnya, kita dapat melihat organ-organ dalam. Pertama, ini disebut dengan gelembung ruang atau pneumatosit. Lalu selanjutnya dapat dilihat ini disebut dengan jantung atau cor. Lalu di dekat jantung yang berwarna hijau kita sebut atau disebut dengan
Pescophalia atau empedu. Lalu selanjutnya di dekat gelembung terdapat dua paru-paru atau branchia. Selanjutnya di bagian dekat insang terdapat organ yang disebut dengan hati atau hepar. Selanjutnya di bagian sedikit bawahnya, di bagian ini bisa dilihat ini merupakan usus atau intestinum dari ikan emas ini. Lalu di dekat intestinum juga terdapat gonad atau organ reproduksinya. Lalu selanjutnya di bagian di dekat jantung terdapat organ lambung atau ventrikulusnya. Selanjutnya usus atau intestinum ini akan mengalirkan sisa makanan yang tidak diperlukan oleh ikan emas ini menuju anusnya. Dapat terlihat terhubung, ini adalah anusnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah dari ikan emas ini. Pertama, CO2 akan masuk ke dalam jantung. Di dalam jantung ini terdapat dua aliran atau dua ruangan yang disebut dengan antrium dan ventricle. Proses dari penyebaran atau peredaran darah dari ikan ini disebut dengan peredaran darah tertutup dengan siklus yang bisa saya jelaskan ini. Pertama, di jantung bagian ventricle dia akan menuju insang melalui corpus arterius. Di dalam insang terjadi pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya dari insang akan disalurkan ke kapiler atau aorta dorsalis di atas, lalu akan menyebar ke seluruh tubuh atau organ-organ di dalam tubuh ikan emas ini. Selanjutnya, setelah disebarkan akan menghasilkan CO2 lagi, dan CO2-nya akan kembali ke antrium melalui sinus venosus atau pembuluh balik venanya dari bawah, lalu akan masuk kembali ke jantung. Selanjutnya, setelah kita mengetahui organ-organ yang ada di dalam ikan emas, saya akan membahas tentang pertama sistem pencernaan dari ikan emas ini. Pertama, makanan yang akan masuk ke dalam mulut ikan atau yang disebut dengan vacuum orisnya. Ya, dia akan masuk ke dalam mulutnya
mulut ini, lalu akan masuk ke dalam faring yang ada di antara insang. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung dan menghalangi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik oleh bantuan otot-otot lambung, dan pencernaan kimiawinya dibantu oleh enzim-enzim dan HCl yang ada di dalam lambung. Selanjutnya, setelah makanan dicerna oleh lambung, selanjutnya akan disalurkan ke dalam usus halus atau intestinus tenue. Di dalam usus halus ini akan terjadi penyerapan kembali sari-sari makanan yang akan mengambil sisa-sisa yang masih diperlukan oleh tubuh ikan mas. Selanjutnya, setelah tidak ada lagi sari-sari makanan yang diperlukan, makanan atau sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar atau intestinum grassum. Di dalam sini akan menjadi tempat penyimpanan sisa makanan yang tidak berguna. Lalu jika sudah penuh, akan dikeluarkan dari anus atau bisa disebut dengan fesesnya. Selain organ-organ tadi, ada juga organ pembantu dari sistem pencernaan ini. Pertama yaitu liver. Ini liver, dia berfungsi untuk penetralan toksin jika ada toksin di dalam makanan yang telah dimakan oleh ikan. Selanjutnya, dia juga berfungsi untuk menghasilkan protein dan cairan empedu. Ada lagi organ tambahan yaitu empedu. Di empedu membantu proses pencernaan untuk membantu proses pencernaan di usus halus ini. Lalu ada juga pankreas yang berada di dekat lambung. Ini juga membantu sistem pencernaan karena menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pernapasan dari ikan siprus ini. Pertama, ini disebut dengan insang atau arcus branchialisnya. Dapat dilihat ini garis-garis ini. Lalu ada holobrasia atau insang satu lapisnya. Ini dia hanya ada satu lapis. Lalu insang hemibranchia atau dua lapis insang yang bisa dipisahkan. Nah, ini disebut dengan hemibranchia. Lalu ini yang berwarna putih-putih ini disebut dengan gill Reker. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi dari ikan emas ini. Pertama, zat-zat atau air yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan masuk ke dalam ginjal, dan setelah di dalam ginjal dia akan diteruskan ke ureter melalui vesika atau urerianya, lalu langsung menuju anus dan dikeluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem otot dari
ikan emas ini. Pertama, di bagian sini antara ruas tengah ini disebut dengan epafisial. Lalu di bagian setelah tengah dan ke bawah ini disebut dengan hepafisial. Lalu garis atau garis-garis ini merupakan ototnya disebut dengan mioseptum. Lalu di bagian sini disebut dengan supracarnalis. Sama dengan supracarnalis, di bagian ujungnya lain itu disebut dengan infracarnalis di sini. Lalu terlihat merah-merah di bagian pinggiran ini. Terlihat ini disebut dengan red lateral muscle atau garis merah otot. Sisik ikan emas atau Cyprinus carpiu berukuran relatif besar dan digolongkan ke dalam sisik tipe lingkaran atau sikloid. Gurat sisi atau garis rusuk linea lateralis ikan emas berada di pertengahan tubuh dengan posisi melintang dari tutup ingsan sampai ke ujung belakang pangkal ekornya. Sedangkan otot pada ikan emas ini disebut otot bergaris karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit, dan disebut voluntari karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.